Gila sih teman-teman, untuk apa yang telah mereka lakukan, cuma satu yang mau saya bilang, kalian keren sih. Teman-teman, kalian semua pasti tahu kan, di Afrika itu daerah yang begitu panas yang akhirnya menimbulkan tanah-tanah di sana itu menjadi tidak subur dan mengalami penggurunan, teman-teman. Nah, tapi hal itu bukan menjadi kendala bagi orang-orang Afrika untuk putus asa dan pasrah pada keadaan, teman-teman. Ini yang keren. Mereka tetap berusaha mencari cara dan metode untuk kembali menghilangkan gurun itu atau menghijaukan kembali gurun-gurun itu ya. Akhirnya mereka kembali mengembangkan metode tanam dari Afrika yang sudah lama tidak digunakan, teman-teman. Dan alhasil, gurun-gurun itu berubah kembali menjadi lahan subur yang kemudian bisa dikelola oleh orang-orang Afrika. Metode tanam itu namanya adalah metode tanam Zai. Begini cara kerjanya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, bahwa metode tanam itu namanya metode tanam Zai. Jadi metode tanamnya itu dibagi menjadi 4 tahap, teman-teman. Nah, ini saya akan jelaskan nih tahap-tahapannya apa saja. Jadi tahap yang pertama adalah orang-orang Afrika itu akan menggali lubang sedalam 20-30 cm. Bentuk lubangnya itu setengah lingkaran, teman-teman. Nah, setelah menggali itu masuklah mereka ke tahap kedua, teman-teman. Tahap kedua itu adalah mereka akan menaburkan pupuk berupa kotoran hewan, dedaunan, dan juga mungkin pupuk yang mereka siapkan lainnya, yang dimana pupuk itu akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Nah, pupuk itu fungsinya sebagai nutrisi di lubang itu. Ternyata, teman-teman, fungsi pupuk yang mereka taburkan itu bukan sekedar untuk nutrisi tanah, teman-teman. Ada tujuan lain. Jadi, pupuk yang mereka sudah taburkan itu akan mengundang rayap yang berada di tanah untuk berusaha mencari titik pupuk itu. Nah, rayap-rayap itu kan berada di dalam tanah nih, teman-teman. Nah, untuk menjangkau pupuk itu mereka harus menggali tanah menuju ke pupuk itu. Nah, galian mereka itu akhirnya membentuk lorong-lorong kecil dan terowongan-terowongan kecil. Nah, terowongan-terowongan kecil ini punya fungsinya nanti, teman-teman. Nanti kita akan bahas di tahap selanjutnya, di tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga itu adalah proses penampungan air. Jadi pada saat musim hujan tiba nih, teman-teman, air akan tertampung di kubangan yang telah mereka buat itu, teman-teman. Karena sudah ada lorong-lorong atau terowongan yang dibuat oleh rayap-rayap tadi, air-air itu akan meresap masuk ke dalam terowongan dan akan terperangkap di situ. Itulah penampung-penampung cadangan dari tanah yang akan digunakan pada saat benih tumbuh nanti. Nah, setelah air sudah tertampung, barulah tahap terakhir, pembenihan, teman-teman. Jadi pada tahap ini mereka akan menaburkan benih, entah itu tumbuhan apapun, untuk ditaburkan ke dalam kubangan lubang itu. Nah, karena sudah ada asupan air dan juga nutrisi dari pupuk, akhirnya semua itu membantu proses pertumbuhan dari benih itu. Karena cadangan air sudah ada dan kubangan itu berhasil menyimpan air dalam waktu yang lama. Jadi, tumbuhan akan dengan mudah tumbuh karena sudah adanya pasokan air dan juga nutrisi dari pupuk. Keren kan, teman-teman? Jadi mereka terus mengembangkan metode tanam ini ke berbagai daerah dan akhirnya berhasil mengubah gurun berhektar-hektar gurun yang begitu luas menjadi lahan subur kembali, teman-teman. Itu kenapa saya bilang keren sih buat mereka, teman-teman. Seperti istilahnya kayak mereka tuh tidak menyerah pada keadaan. Kalau mereka menyerah pada keadaan, pasti mereka akan membiarkan gurun itu tetap gurun kan, teman-teman. Tapi dari yang mereka lakukan, kita bisa mengambil makna dari sebuah kerja keras sih. Dan kepercayaan akan perubahan sih. So, buat kita semua jangan takut untuk mencoba sesuatu, karena sesuatu itu pasti akan membawa perubahan untuk diri kita dan mungkin untuk orang lain. Ya, begitulah cerita dari saya untuk kalian semua. Semoga cerita ini menarik. Dan kalau kalian mau mencari informasi lebih dalam lagi, banyak informasi dari media sosial lain yang mungkin kalian bisa searching. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you.